Kepala gangster ini pun langsung membuka bajunya guys, lalu dia pun langsung mencapakannya. Kepala gangster ini pun akan bertemu dengan Perdana Menteri, lalu dia pun disambut oleh anggota-anggotanya. Akhirnya pria ini pun langsung menaiki bajai, dan dia pun tidak butuh mobil mewah. Anggota gangster ini pun bingung melihat bos mereka malah menaiki bajai, lalu dia pun langsung turun dari bajai itu guys. Biasanya kalau orang bertemu Perdana Menteri, dia akan memakai jas dan pakaian yang rapi. Tapi gangster ini tidak peduli, dia pun hanya memakai singlet hitam aja. Gangster ini pun langsung disambut oleh seluruh anggota Perdana Menteri itu guys. Lalu dia pun langsung masuk ke kantor Perdana Menteri itu. Perdana Menteri itu pun heran melihat penampilan dari gangster ini. Dia pun seperti mau berantem saja. Akhirnya dia pun langsung masuk dengan gagahnya. Perdana Menteri ini pun mengira bahwasannya pria itu datang sendiri, tapi ternyata dia bawa anggota juga guys. Perdana Menteri ini pun langsung tersenyum melihat gangster itu datang. Lalu dia pun langsung duduk di hadapannya. Gangster ini pun memandangi Perdana Menteri itu guys. Mereka pun ada bekerja sama. Gangster ini pun tidak suka basa-basi dari Perdana Menteri itu guys. Lalu dia pun meletakkan senjatanya di atas mejanya. Gangster ini pun langsung mengatakan, "Apa maumu? Langsung bilang saja." Perdana Menteri ini pun langsung tertawa guys. Lalu gangster ini pun tidak suka ketawanya. Dia pun menyuruh untuk mengatakan langsung aja. Akhirnya Perdana Menteri ini pun meminta pria itu untuk membantunya untuk menyita seluruh tanah warga, karena ada pengusaha yang akan membangun kantornya di tanah itu. Perdana Menteri ini pun bersedia memberikan imbalan kepada gangster itu guys, karena ada gangster yang paling ditakuti. Pria ini pun menunjukkan tato yang ada di dadanya guys. Ternyata itulah tato medali. Lalu dia pun menganggarkan bahwasannya dia adalah orang yang paling tepat untuk membantu Perdana Menteri itu. Akhirnya mereka pun setuju dengan kerjasamanya guys. Lalu gangster ini pun langsung bergerak. Dia pun adalah orang yang paling ditakuti di daerah itu guys. Tidak ada yang sanggup melawannya. Pria ini pun akan menggusur sebuah tanah karena dia akan mengambilnya. Lalu dia pun langsung menembaki orang yang telah melarangnya. Pria ini pun dulunya culun, tapi semenjak dia menjadi ketua gangster, dia adalah orang yang paling disegani dan juga ditakuti. Pasukannya pun juga banyak, karena dia adalah orang yang paling bisa membawa pasukan guys. Anggota gangster itu pun tidak segan-segan untuk menghabisi siapapun yang mau melarangnya. Lalu dia pun menembakinya. Perdana Menteri ini pun membawa pengusaha untuk melihat lokasi yang akan dibangunkan untuk pengusaha itu guys. Lalu dia pun menyuruhnya untuk mengosongkannya, karena dia sudah menyewa sebuah anak gangster. Dia pun tidak takut bahwasannya warga akan menolaknya. Seluruh warga pun akhirnya berdemo. Dia pun langsung mengatakan kepada warga, "Kita siap mati demi mempertahankan tanah kita." Tiba-tiba mobil gangster itu pun datang. Semua warga pun melihat bahwasannya gangster itu telah datang, dan dia pun langsung turun dari mobilnya. Kepala gangster ini pun langsung menunjukkan wajahnya. Baru saja wajahnya, semua warga sudah ketakutan guys. Mereka pun langsung pergi dan tidak jadi demo. Kepala gangster ini pun langsung mendekati seluruh warga itu guys. Dia pun membawa senjatanya. Akhirnya seluruh warga pun potong-panting lari. Mereka pun tidak mau mengambil risiko. Pria ini pun langsung dipandangi oleh gangster ini guys, dan dia pun tidak lagi berani cuap-cuap. Gangster ini pun akan mengambil paksa tanah milik warga itu guys, karena dia sudah bekerja sama dengan Perdana Menteri. Lalu dia pun langsung melihat semua warga tidak ada yang berani untuk menghalanginya. Akhirnya provokator ini pun tidak berani juga, karena seluruh gangster itu memakai senjata. Gangster ini pun langsung memandangi sang provokasi itu guys, sehingga dia pun langsung